Gunam memperingatkan Gangrim untuk mempersiapkan diri, lalu melemparkan kristal itu ke arahnya sambil memamerkan kekuatan dewa. Gangrim menahan serangan itu. Ia sudah tahu hal ini sebelumnya. Anafi juga pernah mengatakan bahwa dewa akan menonton saat mereka menyerang iblis, dan Gangrim sadar bahwa dewa telah merasuki Gunam. Gangrim segera mengaktifkan kemampuan Destiny Detection. Cheon Gunam dengan kelas Primary Humanly Grade dan nama dewa Little Guest of the Plague. Gunam tersenyum bangga. Ia terus menyebut dirinya sebagai karakter utama, itulah sebabnya ia yang dipilih oleh dewa. Mereka yang menjadi partner dengan dewa disebut shamans, dan setelah kepemilikan, mereka mendapatkan kekuatan besar. Gunam pun memamerkan kekuatan yang ia dapatkan di depan Gangrim. Gangrim memperkirakan kekuatan itu setidaknya milik low class god, mungkin Cheolwon. Jika mana Gunam sedikit meningkat, ia akan mendapatkan kemampuan baru. Kemampuan Gunam saat ini adalah Smallpox. Dengan kelas Primary Humanly Grade, ia meminjam kekuatan dewa untuk menginfeksi lawan dengan cacar. Saat terkena serangan saat ability aktif, area yang terkena akan terinfeksi penyakit. Gangrim tahu jika terkena ia akan terinfeksi cacar, dan itu jelas kemampuan yang merepotkan. Gangrim berpikir mungkin lebih baik menguras mana Gunam terlebih dahulu. Ia pun mengeluarkan kemampuannya. Gangrim sengaja menyalurkan api ke pedangnya dan membabat pohon-pohon sekitar sambil berlari menghindari serangan Gunam. Gunam berteriak bahwa percuma Gangrim berlari karena hukuman dewa akan memburunya hingga ke ujung dunia. Namun belum selesai bicara, Gunam terkena serangannya sendiri. Kekuatannya berbalik mengenai dirinya karena ada segerombolan babi salju besar yang berlarian, panik akibat api yang dibuat Gangrim membakar hutan. Jarak Gunam dan Gangrim pun terpisah karena babi-babi itu. Gunam yang semakin kesal langsung menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan babi yang mengganggunya. Ia kembali mengumpat menyuruh Gangrim berhenti. Tapi saat itu, Gangrim meloncat ke atas salah satu babi yang mengamuk dan mengendalikannya hingga babi itu melindas Gunam. Terdengar suara dewa mengatakan bahwa ia datang menonton karena mendengar ada manusia yang menjadi wadah dewa, tapi kenyataannya kekuatannya tidak sekuat yang terlihat. Cocok untuk seorang low class god. Mendengar itu, Gunam mulai ragu. Ia merasa ini bukan Cheolwon. Apa ada dewa lain yang menonton? Namun suara itu kembali menyahut, mengatakan bahwa menonton manusia lemah tetap menyenangkan. Gunam mengerang bertanya apakah melihat dirinya seperti ini memang menyenangkan. Tiba-tiba, tepat, suara lain muncul. Bersamaan dengan itu, sebuah pedang dihunuskan ke punggung Gunam, membuatnya menjerit keras. Suara dewa kembali terdengar. Sial, dia kalah. Gangrim tidak menusuk terlalu dalam, tapi ia duduk di atas punggung Gunam agar Gunam tidak bisa bergerak. Gunam pun meminta bantuan kepada Young Master Cheolwon. Namun, lagi-lagi saat namanya dipanggil, pedang Gangrim kembali menghujam punggungnya. Gangrim bertanya apakah balas dendam Gunam sudah selesai. Gunam telah mengintai Gangrim cukup lama. Ia pasti sadar akan risikonya. Gangrim kembali mengarahkan pedangnya, tapi dari kejauhan terdengar suara bom memanggilnya. Bom berlari mendekat sambil meneriakkan nama Gangrim. Gangrim akhirnya menancapkan pedangnya tepat di samping wajah Gunam. Kali ini Gunam beruntung, tapi Gangrim memperingatkan, lain kali ia akan membunuhnya. Gangrim menyuruh Gunam mengingat itu. Gangrim kemudian menyusul bom. Sebelumnya ia sudah memperingatkan bom untuk tetap di tempat, tapi sepertinya ada masalah hingga bom mengejarnya. Sementara itu, Gunam perlahan bangkit, berusaha menyelamatkan diri. Bom mengatakan bahwa kawanan babi salju datang dan membawa Geol pergi. Mendengar itu, Gangrim terkejut. Bayangan masa lalunya kembali terlintas, nasib sial, energi jahat, orang-orang terluka, bahkan orang tuanya mati. Kemanapun Gangrim pergi, selalu ada kematian. Semua itu memenuhi kepalanya. Bom berusaha menyadarkan Gangrim yang tampak lemah. Gangrim menyalahkan dirinya, semua ini salahnya. Bayangan itu terus menghantuinya hingga bom memukul tubuh Gangrim, membangunkannya. Gangrim segera bergerak, menepis bom, dan mengatakan ia akan mencari Geol. Bom mengejarnya, ingin ikut. Gangrim melarang menyuruh bom kembali. Tapi bom bersikeras tetap ikut, bahkan menahan tangan Gangrim. Gangrim marah, ia tidak ingin sesuatu terjadi pada bom juga. Namun bom menyela mengingatkan Gangrim bahwa sebelumnya ia yang bilang tidak boleh pergi sendirian.
Bom tetap menahan tangan Gangrim, bagaimana mungkin ia kembali sendirian? Sementara Gyeol mungkin dalam bahaya. Akhirnya, keputusan dibuat. Gangrim akan tetap menyuruh Bom kembali kalau keadaan gelap atau situasi makin berbahaya. Bom hanya diam, tidak menjawab. Sampai Gangrim kembali memarahinya, baru Bom setuju. Mereka melanjutkan perjalanan. Gangrim tidak tahu bagaimana Gyeol mati di kehidupan sebelumnya. Tapi jika Gyeol dalam bahaya sekarang, tempat Gangrim berada sekarang pasti menjadi tempatnya. Gangrim memohon dalam hati agar Gyeol jangan mati. Bom melihat sekeliling. Sepertinya tidak ada monster. Itu karena monster low class tidak berani masuk ke teritori predator. Mereka terus berjalan di antara tebing-tebing bersalju hingga mereka mendengar suara. Gangrim segera menarik tangan Bom bersembunyi di balik tebing. Seekor monster muncul, Yeti dengan kelas tertiary ghostly grade. Monster berbentuk manusia yang seluruh tubuhnya tertutup bulu hanya muncul saat salju turun. Yeti membawa Gyeol, Bom hampir saja berlari keluar ingin menembak, tapi Gangrim cepat menariknya kembali dan menutup mulut Bom. Gangrim mengaktifkan Destiny Stealing untuk mendeteksi sekitar, namun tak menemukan musuh, lalu melanjutkan perjalanannya. Gangrim bisa bernapas lega. Kalau mereka bertarung sekarang, justru akan membahayakan Gyeol. Gangrim berpikir monster itu pasti menuju sarangnya. Di sisi lain ada kawanan babi salju, mereka harus menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan Gyeol. Dari ujung tebing mereka mengamati. Bom bertanya apakah setelah menyelamatkan Gyeol mereka akan bertarung. Gangrim mengatakan tidak, lebih baik menghindari pertarungan. Mereka mengamati lokasi sarang. Setelah Gyeol aman, Gangrim menyuruh Bom menembak untuk mengalihkan perhatian monster, lalu lari ke pintu masuk. Gangrim memberikan flare gun kepada Bom. Ia kembali mengingatkan, jangan bertarung, cukup lari. Bom pasti bisa. Dengan dexterity Bom, ia harusnya bisa kabur dengan mudah, ditambah keuntungan medan. Gangrim kemudian melompat turun dari tebing, Bom menembakkan flare ke langit, menerangi sekitar. Yeti segera mengejar sumber cahaya itu, sedangkan Gangrim bersembunyi di bawah. Bom berlari secepat mungkin. Di bawah sana, Gangrim menemukan Gyeol tergeletak tak sadarkan diri dan penuh luka. Gangrim berlari mendekat, berusaha membangunkannya, tapi Gyeol tetap tak sadarkan diri. Tak ada waktu. Gangrim harus membawa Gyeol ke lobi secepat mungkin. Ia mengangkat Gyeol ke punggungnya, tapi tiba-tiba terdengar suara lain. Seekor monster lain muncul tepat di hadapannya. Monster itu langsung menyerang Gangrim, ia bahkan melempar babi salju yang mengganggunya. Gangrim mengaktifkan kekuatan apinya. Namun tetap saja Gangrim merasa keberuntungannya benar-benar buruk. Bom kembali menembak ke arah langit. Monster itu sudah melihat keberadaan Bom, tapi ia malah berhenti dan berbalik, tidak jadi mengejar. Bom bingung kenapa monster itu pergi begitu saja. Ia terus menembak beberapa kali. Seharusnya monster itu mengejarnya. Bom bahkan berteriak agar monster itu kembali, tapi itu tidak terjadi. Monster itu benar-benar pergi. Sementara itu, monster lain yang mengamuk di depan Gangrim menyerang dengan marah. Gangrim sudah bersiap dengan kekuatan apinya. Ia tahu dirinya tidak memiliki keberuntungan. Kekuatan apinya bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyelamatkan diri dan memperlancar gerakannya di atas salju. Sialnya dari belakang muncul monster pertama yang tadi pergi meninggalkan sarang akibat pancingan Bom. Kini kedua monster itu mengejar Gangrim, mengepungnya yang masih menggendong Gyeol. Keduanya melayangkan pukulan secara bersamaan. Gangrim menghindar dengan gerakan kilat, berpindah dengan sangat cepat. Ia membawa Gyeol ke sarang monster itu, menaruhnya di sana, lalu membakar selingkaran sisi untuk menghangatkan Gyeol. Gangrim membenarkan dalam hati, lagi pula dia memang sedang berburu dan dia harus melakukannya. Ia meninggalkan Gyeol di dalam sana, memohon agar perempuan itu bertahan sedikit lagi. Lalu Gangrim pun bersiap bertarung melawan dua monster yang sudah menunggunya. Ia harus membunuh mereka sebelum pergi dari sana. Dua monster itu mengamuk di depannya, bersiap menyerang. Gangrim dengan pedang di tangan juga siap bertarung. Seharusnya kali ini ia bisa berhasil. Dengan agility yang sudah ditingkatkan ke level 18, Gangrim bergerak sangat lincah. Dia menghindar dari setiap serangan sambil menggunakan kekuatan apinya. Gerakannya ringan bahkan sambil menyerang balik. Ia melompat berlari ke sisi lain saat monster melayangkan pukulan besar. Gangrim terus mencari celah lalu melompat ke punggung monster besar itu. Monster itu mengamuk sementara monster satunya siap menangkap Gangrim dari punggung temannya. Namun saat itu Gangrim melompat dan melayangkan pedang apinya. Keduanya jatuh bersamaan dan tempat mereka berpijak retak lalu ambruk ke dalam. Gangrim berhasil mengalahkan tingkat 3 Yeti. Akhirnya, ia berhasil. Di dunia iblis ada banyak tempat yang hanya terdiri dari salju dan es, seperti yang dialami Gyeol sebelumnya saat tanah pijakannya runtuh.
Karena itu, monster-monster pun lebih mudah jatuh, seperti tempat di mana Geol sempat jatuh. Menurut Ganggrim, para monster itu tidak akan mampu naik kembali. Tapi dugaannya salah. Salah satu monster berusaha keluar lagi, membuat salju retak lebih jauh. Retakan itu sampai ke tempat Ganggrim berada, membuatnya ikut jatuh. Ganggrim mengerang, dugaannya meleset. Sekarang tidak ada tempat untuk berpegangan. Namun saat tubuhnya jatuh, tiba-tiba ada sesuatu dari bawah yang menangkapnya. Itu adalah kemampuan milik Suah. Benar saja, Suah berada di atas tebing, melihat ke arah Ganggrim di bawah. Dari atas, Suah berkata, kalau Ganggrim lengah, ia akan meninggalkan fasilitas pelatihan sebagai orang mati. Syukurnya Suah datang tepat waktu. Di bawah sana, Ganggrim tersenyum. Itu kalimat yang dulu ia katakan kepada Suah, dan sekarang Suah mengembalikannya padanya. Tak ada pilihan lain kecuali mengucapkan terima kasih pada perempuan itu. Tapi Suah bilang, ucapan terima kasih seharusnya ditujukan kepada Yon Bom, karena bom yang mencarinya. Suah bersiap menarik Ganggrim ke atas, tapi Ganggrim menahannya. Dia berkata akan turun lebih dulu. Ada hal yang harus ia periksa. Setelah selesai dengan urusannya, Ganggrim berusaha keluar. Di luar, bom berulang kali membangunkan Yeon Geol, tapi Geol belum sadar. Ganggrim mulai merasa ragu, apakah dia terlambat, apakah dia benar-benar tidak mampu melawan takdir. Namun tiba-tiba Geol sadar. Ia meringis kecil, dan Bom tersenyum lega melihat adiknya. Geol mengeluh merasa sangat dingin, meminta kakaknya menghidupkan pemanas. Suah menyusul mereka berdua, sementara Ganggrim masih berdiri di ujung sana. Geol tampak kebingungan, di mana mereka sekarang. Refleks Ganggrim berkata, Yeon Geol hidup. Geol langsung menimpali, tentu saja aku hidup, apa aku seharusnya mati? Saat Ganggrim memeriksa, aura Death by White Tiger sudah menghilang dari tubuh Geol. Meski begitu, Bom tetap memarahi adiknya karena bertindak bodoh meski dalam kondisi terluka. Ganggrim melangkah ke arah Geol dengan semangat, satu rangkaian takdir telah berubah dan Destiny Change telah diaktifkan. Destiny Class milik Ganggrim meningkat dari Tertiary Insectile Grade menjadi Secondary Insectile Grade. Data Ganggrim pun diperbarui. Ganggrim hampir tidak percaya. Ia sempat mengira dirinya tidak akan pernah bisa mengubah Destiny Class. Masih dalam keterkejutan, Bom tiba-tiba melompat memeluknya. Geol selamat berkat Ganggrim dan Bom berterima kasih sambil menangis. Ganggrim menenangkan Bom, menyuruhnya menyingkirkan hal-hal rumit itu untuk nanti saja. Suah bertanya tentang kondisi Geol sambil memberikan obat. Kondisi Geol sudah membaik meski obat itu terasa pahit sekali. Ganggrim masih sibuk menenangkan Bom yang menangis. Baginya, semuanya bukan apa-apa, yang terpenting Geol selamat. Sementara itu, di tempat lain, suara dewa terdengar bertanya apakah Gunam baik-baik saja dan apa yang harus ia lakukan. Namun, itu hanya membuat Gunam makin kesal. Ia, memaki dewa itu, mempertanyakan, pantaskah ia disebut sebagai Tuhan karena dewa itulah yang memberinya penyakit. Dewa itu memperingatkan, Gunam sudah melewati batas. Namun Gunam tidak peduli. Ia terus berteriak, terapit di antara dua lapisan salju dan kesulitan bergerak. Ia memanggil-manggil Tuan Muda Cheolwon sambil merasa ada seseorang di belakangnya. Ia berharap itu Cheolwon, tapi ternyata itu adalah Dok Gojun. Gunam meminta bantuan Gojun, mengaku bahwa Ganggrim telah menyerangnya dan ia hanya berusaha melarikan diri. Gunam berusaha meyakinkan Gojun bahwa Ganggrim adalah penjahat. Ia meminta Gojun menghentikan omong kosong tentang acara Awakening, acara yang katanya hanya untuk para pecundang, seperti Ganggrim yang menyembunyikan kekuatannya. Gunam mengajak Gojun bekerja sama mengalahkan Ganggrim, mengatakan mereka rekan. Namun Gojun menanggapi santai. Kalau kau memang pemeran utama, seharusnya bisa menyelesaikan masalah sendiri, bukan dikalahkan orang seperti Ganggrim. Gunam masih berusaha membantah, tapi Gojun melanjutkan, ia mengira Gunam tidak bisa menunjukkan kekuatan aslinya justru karena ia bukan pemeran utama. Gunam panik, membantah keras dan sekali lagi meminta bantuan Gojun. Gojun malah menantangnya, kalau kau memang pemeran utama, keluarlah sendiri. Lalu Gojun meninggalkannya begitu saja. Gunam kembali berteriak, mengaku bahwa ia bukan pemeran utama dan meminta Gojun menolongnya. Gojun berbalik menatapnya lalu berkata, kalau kau memang bukan pemeran utama, buat apa aku susah payah menolong pemain tambahan? Tanpa peduli teriakan Gunam yang kesal dan panik, Gojun tetap pergi. Gunam terus berteriak memanggil Gojun sambil berusaha keras keluar sendiri dari salju yang mengapit tubuhnya.
Gangrim berusaha melawan para monster di sekitarnya. Jumlah mereka cukup banyak dan kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Gangrim terkepung di tengah-tengah. Setelah semua monster berhasil diatasi, seseorang memanggilnya. Itu adalah si kembar. Mereka mengatakan kalau bagian lain sudah mereka selesaikan. Seperti biasa, keduanya kembali bertengkar, saling menyalahkan. Geol mengklaim bahwa dialah yang menyelesaikannya sendiri, tapi Bom membantah. Geol hanya membantu dari belakang. Mereka memang selalu begitu, bertengkar tapi tetap kompak bekerja sama. Gangrim tersenyum melihat mereka berdua, namun tiba-tiba dia terkejut. Ia berteriak menyuruh mereka menunduk. Seseorang muncul di belakang mereka, seorang perempuan dengan pedang, mengejutkan Bom dan Geol. Perempuan itu memanggil nama Gangrim. Dia adalah Baek Yang. Dengan kalimat yang sama seperti waktu itu, dia meminta agar Gangrim diserahkan kepadanya dan sebagai gantinya, dia akan mengampuni nyawa Bom dan Geol. Bom tampak marah. Ia mengarahkan pistolnya, begitu juga dengan Geol yang sudah bersiap dengan panahnya untuk menghadapi Baek Yang. Gangrim segera berlari ke arah mereka, berusaha menghentikan Bom dan Geol. Namun sebelum sampai, Gangrim ditahan oleh sekelompok monster dari belakang yang menyerangnya. Tubuh Gangrim seakan terkunci. Ada banyak tangan yang menahannya. Di depan matanya, lautan darah membentang. Semua tergeletak tak bernyawa. Bom dan Geol pun ada di antara mereka. Suara-suara itu mulai menghantui Gangrim. Mereka akan tetap hidup kalau bukan karena kehadiranmu. Mengapa kau tak bisa menyelamatkan mereka? Tangan-tangan berlumur darah terus menahan Gangrim. Mereka seharusnya tidak mengundangmu ke sekte Flying Tiger. Suara itu berbisik lagi seakan menegaskan kalau semua ini adalah salah Gangrim. Gangrim menyalakan air, mencoba membasuh perasaan dan kenangan buruk itu. Namun tekad Gangrim telah bulat. Ia tidak akan membiarkan masa depan seperti itu terulang lagi. Atau mungkinkah mimpi itu sebuah peringatan? Yun Bom menganggap Gangrim sebagai penyelamat. Takdir Bom dan Gangrim perlahan mulai terjalin. Begitu juga dengan Yun Geol. Namun Gangrim sadar, ia harus menjaga jarak dari mereka berdua. Bom dan Geol muncul di depan pintu kamar Gangrim, memastikan apakah Gangrim marah kepada mereka. Tapi Gangrim menyangkal. Ia hanya mengatakan ada sesuatu yang harus ia lakukan. Mereka mencoba membujuk Gangrim, mengatakan bahwa Suah juga sudah datang. Mendengar Bom dan Geol sudah akrab dengan Suah, Gangrim merasa sedikit lega. Ia mengatakan bahwa Suah adalah orang baik dan mereka bisa bersama dengannya. Bom dan Geol tetap membujuk, tapi Gangrim berkata bahwa ia akan ikut lain kali, lalu menutup pintu kamarnya. Bom dan Geol merasa Gangrim mulai menjaga jarak sejak hari kemarin, tapi mereka percaya Gangrim pasti punya alasannya sendiri. Di lobi, Suah sudah menunggu. Ia berkata bahwa usaha mereka membujuk Gangrim sia-sia, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke fourth room hanya bertiga. Suah, Bom, dan Geol kini berada di room keempat. Tugas mereka untuk bisa lolos adalah berburu monster dan mengumpulkan Spirit Pearls di Knife Sharp Forest Maze. Saat memulai, jumlah Spirit Pearls mereka masih 0/1000. Bom memuji tempat itu yang terlihat indah. Geol merasa tempat itu sejuk. Tapi Suah memperingatkan untuk berhati-hati karena ada sesuatu yang mendekat. Bom mengira itu monster, tapi ternyata bukan. Daun-daun jatuh mengenai tangan Suah dan melukainya. Bahkan saat bersentuhan dengan pedang, terdengar suara gesekan keras. Suah sadar hutan ini berbahaya. Room of Sword Forest adalah hutan tak berujung di Demon Realm. Lingkungannya tidak pernah berubah. Jika mencapai ujungnya, maka akan kembali lagi ke tempat semula. Bom merasa mengumpulkan 1000 Spirit Pearls akan butuh waktu lama. Tapi Suah mengatakan langkah pertama adalah tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Bom mengingatkan Geol untuk tidak berpencar. Geol sedikit membantah, mengatakan ia bukan anak kecil. Tapi Bom menyebutkan nama Gangrim, mengingatkan bahwa Gangrim memerintahkan mereka tetap bersama. Padahal mereka berharap Gangrim ada di sini bersama mereka. Suah mendengar percakapan mereka. Ia merasa Gangrim memperlakukan Bom dan Geol dengan sangat baik, berbeda saat memperlakukannya. Namun Suah sadar, di balik sikap keras Gangrim, ada kebaikan yang tulus. Saat itu, Geol tiba-tiba pergi lebih dulu. Bom dan Suah mencoba menghentikannya, tapi Geol melihat ke bawah dan darah menyiprat seketika. Sementara itu, di tempat lain Gangrim sedang mengamati sebuah telur. Telur itu lebih mengerikan dari yang pernah dia dengar. Unknown Egg dengan kelas yang baru akan ditentukan setelah menetas. Wujudnya akan berubah sesuai dengan makanan yang diberikan. Telur ini adalah hadiah setelah Gangrim membunuh Yeti. Gangrim sudah punya gambaran akan jadi seperti apa telur itu, jadi ia harus hati-hati memberi makanannya. Gangrim melilitkan kain di telur itu bukan karena takut digigit, tapi untuk perlindungan.
Selain telur, setelah mengalahkan Tertiary Ghostly Great Yeti, Gangrim juga mengaktifkan Destiny Stealing. Ia mencuri kemampuan Fighting Instinct dan Attribute Water. Kini Gangrim berada di kelas Secondary Insectile Grade, dengan atributnya berubah dari Flame menjadi Water. Efek Water Winds Over Fire aktif, dan pengurangan stat sudah kembali normal. Gangrim tidak membeli senjata di Room of Ice karena fokus mengumpulkan makanan yang cocok untuk atribut Water. Rencananya, ia akan membeli senjata di Demon Realm berikutnya. Ia sadar atribut Flame masih akan berguna, jadi dia perlu mengganti atributnya lagi nanti. Gangrim kemudian memasuki room keempat, Room of Sword Forest. Terdengar suara dewa yang menyaksikan berdiskusi. Ia menganggap room ice membosankan, tapi room ini cukup menarik. Walau para peserta masih pemula, melihat perkembangan mereka tetaplah menghibur. Gangrim membatin apakah dewa itu sudah ada sejak ia masuk. Ia memikirkan betapa kuatnya dewa itu sampai menyebut semua trainee sebagai pemula. Dewa itu sadar, Gangrim menyadari keberadaannya. Gangrim berpikir suara itu harus ia sebut roh jahat atau hantu. Namun Gangrim tidak terkejut sama sekali. Ia memang tidak punya spiritual power yang cukup untuk mengusirnya. Dewa itu memuji nyali Gangrim, lalu menawarkan diri untuk merasukinya, Guardian of the Sword Forest. Gangrim tidak menjawab. Ia menebak pasti ini Territorial God dari Demon Realm. Ia mengecek shop window-nya. Territorial Gods adalah entitas penguasa wilayah tertentu. Dengan bantuan mereka, seseorang bisa menjadi yang terkuat di wilayah itu. Tapi kekuatannya akan lenyap jika keluar dari wilayah tersebut. Nama room ini adalah Maze of the Sword Forest. Jika menerima tawaran itu, Gangrim tidak akan tersesat. Namun Gangrim memilih membeli Demon Realm Map, benda yang ia butuhkan untuk navigasi. Setelah menggunakannya, eksplorasi baru 1%. Hanya garis besar peta yang terlihat, tapi semakin jauh ia menjelajah, semakin luas pula peta yang terisi. Gangrim melihat pintu masuk Demon Realm sudah ditandai, dan sekarang berpindah ke pintu masuk area 2. Dewa kembali bicara, menawarkan bantuan mencari sesuatu jika Gangrim mau menerimanya. Tapi Gangrim tetap mengabaikannya, sibuk dengan pikirannya sendiri. Gangrim menyadari bahwa mungkin ada pihak yang mengatur jumlah orang yang pergi ke Demon Realm. Dewa kembali memastikan apakah Gangrim bisa mendengarnya. Gangrim muak akhirnya bicara. Ia menolak mentah-mentah tawaran itu. Namun kemudian muncul pemberitahuan. Master of All Flames menggunakan item Traces of Gods. Pesan paksaan akan aktif dalam 10 menit. Gangrim menatap layar dengan kaget. Master of All Flames menyarankan Gangrim menerima tawaran itu. Dewa itu pun muncul langsung di hadapan Gangrim, kembali menawarkan, "Apa Anda mau menerimanya?" Master of All Flames berkata bahwa ada dewa lain yang sekarang sudah tidak ada apa-apanya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya mampu membuat manusia dengan atribut api menjadi lebih kuat. Gangrim merasa itu cukup menarik karena saat ini dia berada di Insectile Grade. Tapi Gangrim tetap tidak menerimanya. Master of All Flames kembali bertanya kenapa Gangrim tidak merespon. Ia mengatakan bahwa yang diberikannya adalah kesempatan bagus. Namun Gangrim tetap diam dan Master of All Flames hanya mengawasi Gangrim. Monster tepat di hadapannya dan Gangrim langsung mengalahkannya. Saat itu jumlah Spirit Pearl yang dimiliki Gangrim adalah 36/1000 dan ia harus mengumpulkan ribuan Insectile Grade Spirit Pearl. Tapi bukan berarti dia harus memburu ribuan monster karena Spirit Pearl terbagi berdasarkan kelas Tertiary Insectile Grade Gigantic Worm dikali 1000, Primary Insectile Grade Sickle Mantis dikali 334, Tertiary Humanly Grade Ghost dikali 100. Di kehidupan sebelumnya, Gangrim banyak membunuh mantis karena belum berpengalaman. Tapi kali ini, ia tidak perlu melakukan itu lagi. Setiap ghost dihitung 10, jadi Gangrim memutuskan untuk masuk lebih dalam. Saat berjalan, Gangrim menyadari sesuatu. Ada tanda jebakan, tapi juga ada darah. Kenapa ada darah di sana? Gangrim membayangkan sesuatu. Apa mungkin dia sudah mulai bergerak? Di kehidupan sebelumnya, Gangrim menjadi target pembunuhan bertopang. Tapi Suah menyelamatkan Gangrim karena kebetulan berada di sekitar situ. Sayangnya, Shinsuah kehilangan sebelah matanya karena menyelamatkan Gangrim. Setelah itu, pembunuhnya kabur dan mereka tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Gangrim berpikir, di tempat ini hanya ada kelompok Suah dan Gojun. Ia segera bergegas. Darah itu mungkin milik salah satu dari mereka. Gangrim menemukan Geul tergeletak di tanah, dikelilingi orang lain. Di sebelahnya ada laki-laki memegang botol di tangannya. Gangrim cepat mendekat dan menghadang laki-laki itu dengan pedangnya, menempelkan pedang itu ke lehernya Gangrim, menyuruhnya menjauh dari Geul. Di
Di tempat lain, Prince bertanya apakah peserta yang hilang dari Room of Ice sudah kembali. Anafi menjawab belum, Gunam belum kembali. Prince menanggapi kalau begitu kemungkinan besar dia mati. Anafi terdiam. Padahal Prince sempat berharap pada Gunam karena dia orang pertama yang menyelesaikan Ruin of Hellfire. Anafi menawarkan diri untuk mencari, tapi Prince melarang. Mereka tidak boleh ikut campur dengan urusan Demon Realm dan semua orang sudah menandatangani perjanjian bahwa gugur adalah risiko masing-masing. Prince lalu membicarakan Demon Realm berikutnya. Area lain sudah dibangun oleh seseorang dari area 1. Yang pertama menyelesaikan room di area bernomor genap harus dari pihak mereka. Mereka tidak boleh kalah dari area 1. Taesung mendekati Anafi. Ia bertanya, bagaimana Anafi bisa melanjutkan kalau bersedih karena satu orang gugur? Taesung mengingatkan, Anafi sudah tahu kalau manusia pasti akan mati. Tapi ada hal lain yang mengganggu pikiran Anafi. Ia memeriksa daftar peserta area lain karena sebelumnya ia sudah selesai mengurus berkas dan dari daftar itu ada seorang pembunuh berantai. Kembali ke area, Gangrim tetap menyuruh laki-laki itu menjauh dari Gyeul. Laki-laki itu meminta untuk tenang dan membicarakan baik-baik. Saat itu Gangrim mengaktifkan Ability Destiny Detection. Laki-laki itu menjelaskan kalau dia sedang menyembuhkan Gyeul dan yang di tangannya adalah obat penawar dari shop. Dia Nam Yujun dengan kelas tertiary humanly grade dan atribut api. Meski begitu, Gangrim tetap menyuruh tim Yujun meletakkan senjata mereka, lalu memeriksa satu persatu destiny mereka. Gyeul meringis menahan sakit. Sekarang ia lumpuh karena diracuni. Yang lain membenarkan perkataan Yujun, dan Gyeul memang butuh penawar. Tapi Gangrim masih sulit percaya dan ingin membawa Gyeul pergi. Tiba-tiba Suah dan Bom datang bersama yang lain. Suah mengatakan bahwa Yojun dan timnya bukan musuh. Gangrim lalu bertanya kenapa bisa begini. Seorang perempuan bersama Suah mencoba menjelaskan. Gyeul melewati jebakan yang mereka pasang untuk memburu monster. Mereka tidak tahu kalau ada orang lain di area itu dan benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Ju Hyeryung dengan kelas Primary Dragonic Grade dan atribut emas dengan nama Dewa Guardian of the Ju Family. Mereka membawa Gyeul ke sana untuk dirawat. Hyeryung sendiri baru saja kembali setelah menyingkirkan jebakan yang mereka pasang di area Gangrim dan Suah. Gangrim melihat kemampuan perempuan itu. Trap setter dengan jelas berada di primary humanly grade, di mana semakin tinggi kelasnya, semakin banyak jebakan yang bisa dipasang, bahkan mampu menarik mangsa tanpa umpan. Gangrim mengingat pembunuh itu juga ahli racun dan jebakan. Dia tetap harus berhati-hati, apalagi Hyeryung terlihat paling kuat di kelompok itu dan bahkan dinaungi oleh dewa leluhur. Dengan ability yang dimilikinya, dia memang mencurigakan. Yujon kemudian meminumkan penawar kepada Gyeul. Ability Yujon adalah Stealthy One dengan kelas tertiary humanly grade, di mana ia bisa menjadi tidak terlihat sementara dengan menahan napas. Tubuhnya baru akan terlihat kembali saat ia bernapas lagi. Menurut Gangrim, Yujon terlalu lemah untuk membahayakan Suah. Gyeul mulai sadar setelah penawar itu bereaksi. Sementara itu Gangrim karena belum tahu siapa pembunuhnya memutuskan untuk tetap waspada terhadap semuanya. Setelah memastikan pengobatan selesai, Gangrim membawa Gyeul pergi bersamanya. Meskipun mereka bukan pembunuh, tetap berbahaya berbaur dengan orang dari area 4. Di belakang Suah dan Bom berpamitan dengan tim area 4, sedangkan Gyeul berada di punggung Gangrim. Gyeul meminta maaf, tapi bagi Gangrim itu tidak masalah. Suah, Gangrim, Bom, dan Gyeul membangun tenda. Hari gelap lebih cepat. Seperti biasa, Bom dan Gyeul mulai saling mengejek, menyebut satu sama lain penakut. Tapi bukankah memang banyak monster di sini? Saat itu, Gangrim melempar bola kecil dari tangannya dan mengeluarkan api. Bola kecil itu digunakan untuk mengusir monster dan dia membelinya dari shop. Bom dan Gyeul mengecek bola itu. Di mata mereka, Gangrim terlihat sangat kuat dan tahu segala hal. Mereka pun berinisiatif untuk menjadi murid Gangrim. Bahkan Bom dan Gyeul sempat bertengkar soal siapa yang akan jadi murid pertama, membuat Gangrim cukup terhibur. Gangrim lalu menyela supaya tidak timbul keributan lagi. Ia berkata kalau ia tidak akan mengajar siapapun, jadi mereka tidak perlu berkelahi. Di momen itu tiba-tiba terlintas di benak Gangrim, "Kenapa kau terlibat dengan kami?" Tiba-tiba raut wajah Gangrim berubah. Ia berdiri lalu pergi begitu saja. Bom dan Gyeul bertanya kemana Gangrim pergi. Dengan alasan bahwa tempat itu terlalu berisik, Gangrim berkata ia akan tidur di tempat lain dan meminta mereka
mereka untuk tidak menunggunya. Mereka bertiga pun terdiam. Gangrim menyesal. Apa yang dia lakukan? Seharusnya dia menjaga jarak. Lagi pula, sekarang Gangrim harus melakukan sesuatu. Ia mengeluarkan telur tidak dikenal miliknya. Gangrim memberi telur itu daun, tapi telur itu menolaknya. Ia tidak mau makan, dan sistem memberitahu bahwa unknown egg sedang mogok makan. Gangrim tampak kesal. Ia tetap memaksa telur itu makan meskipun ia menolak, dan growth state bertambah menjadi 0,4%. Makan yang lebih banyak, ucap Gangrim. Gangrim kembali mendengar suara para dewa. Mereka menanyakan kenapa Gangrim kembali. Saat itu Gangrim berada di atas pohon yang tak jauh dari tempat Suah, Bom, dan Geol berada. Dia sedang memantau dari atas sana. Salah satu dewa menimpali, sudah pasti Gangrim sedang mengkhawatirkan rekannya. Sebutan untuk itu adalah Tsundere, dan para dewa mulai bercanda. Katanya, tornado kentang itu yang terbaik dan anak Tsundere akan memberikannya. Gangrim mulai muak. Dia harus berkembang, jadi ia mematikan komunikasi yang terdengar aneh itu. Suara lain menimpali lagi, mengatakan bahwa mereka mulai paham. Itu persis seperti Gangrim. Padahal Gangrim bisa saja bergabung dengan rekannya, tapi dia malah tarik ulur lagi. Mereka terus menimpali, mengatakan Gangrim memang seperti itu, tapi sikap itu membuat mereka kesal. Gangrim masih memperhatikan keadaan di bawah sana. Bom dan Geol masih bertengkar, sementara Suah hanya melihat keributan itu sambil tersenyum. Karena ocehan para dewa lainnya, Gangrim tidak bisa mendengar apa yang dikatakan rekannya. Keributan Bom dan Geol mengingatkan Gangrim pada sekte Flying Tiger, di mana Yu Harang dan Gangrim juga sering berdebat seperti itu, dan Suah selalu tersenyum melihat mereka. Itu adalah kehidupan normal mereka sebelumnya. Gangrim masih menatap ke bawah. Dia tahu akan menjadi sibuk, tapi sepertinya sekte Flying Tiger di kehidupan sekarang akan menjadi ramai juga. Rasanya pahit bagi Gangrim, tapi di sisi lain, kenangan itu terasa hangat dan manis. Lamunan Gangrim terpecahkan. Ia mencium aroma manis. Gangrim melihat serangan iblis datang. Para monster itu keluar dari pintu dunia iblis, mencari sumber aroma itu yang tertuju ke arah tenda Suah dan yang lainnya. Gangrim meloncat turun, membuat Suah, Bom, dan Geol terkejut. Apalagi Gangrim tidak menghiraukan mereka, malah membersihkan area sekitar seperti sedang mencari sesuatu. Suah memperhatikan dari belakang. Gangrim menemukan sesuatu. Ia bertanya pada Suah, apakah ada seseorang yang mengosongkan area itu saat Gangrim pergi? Suah menjawab tidak. Gangrim mengambil buah yang ada di tanah. Ia bertanya-tanya, apakah ada seseorang yang datang? Buah itu adalah Demonic Peach, Tertiary Insectile Grade, buah persik yang digemari para iblis. Buah itu menarik para iblis dengan aromanya, meski tidak memiliki rasa khusus. Masalahnya, tidak ada pohon di sekitar sana. Gangrim yakin seseorang sengaja meninggalkannya. Ia menduga itu ulah si pembunuh, mungkin orang yang bisa menghilang itu. Gangrim menyimpan buah itu. Dari belakang, Suah menambahkan, ia mengatakan kalau Gojun sempat lewat. Gangrim memastikan apakah benar itu Gojun atau orang asing dari area lain. Geol membenarkan, sekitar 1 jam yang lalu. Bom juga bertanya-tanya, apakah Gojun melakukan sesuatu, karena dia sempat menatap mereka lama beberapa saat. Gangrim tampak berpikir, apakah Gojun pembunuhnya, padahal laki-laki itu selalu membahas soal karakter saja. Tapi siapa tahu apa yang dipikirkannya. Ada banyak buah yang menarik para iblis di sana. Seseorang dengan sengaja membuat mereka dalam bahaya. Mereka pun mulai memikirkan siapa pelakunya. Tapi satu hal yang diyakini Gangrim, mereka harus waspada terhadap manusia lain ke depannya. Untuk sekarang, Gangrim akan mengurus buah-buah itu. Sementara itu, tidak jauh dari tempat mereka, ada sosok bertopeng yang memantau mereka. Gangrim merasakannya, ia merasakan hawa seseorang, tapi langsung menghilang. Gangrim menyusuri jalan dan siap menghadapi para iblis yang mulai mendekat. Di tempat lain, Gojun melayangkan pedangnya hingga darah menyiprat kemana-mana. Tapi ia mulai merasa bosan. Alurnya terasa sia-sia. Tidak ada rival, rekan, atau musuh. Tidak ada dewa atau pahlawan yang menarik perhatiannya. Ia hanya memburu iblis rendahan saja. Gojun mendongakkan kepala, mempertanyakan perannya. Sebelumnya, Gojun sempat mendengar percakapan Geol dengan Bom yang membahas tentang Gangrim yang kuat, bahkan mengalahkan monster Yeti.
Gangrim mampu mengalahkan bos iblis yang bahkan belum pernah ditemui Gojun. Dia juga menjadi orang pertama yang menyelesaikan Room of Ice dan menyelamatkan seseorang. Tapi kenapa orang seperti itu bisa dikalahkan oleh Gunam di Room of Hellfire? Sekilas, Gojun menyadari sesuatu. Bagaimana jika Gangrim sengaja mendorong Gunam ke arahnya? Bagaimana jika itu rencana Gangrim dari awal? Bagaimana jika Gangrim datang dari masa depan sehingga dia tahu semua strategi dan hadiah yang bisa didapatkan? Dan bagaimana jika Gangrim berencana melenyapkan Gojun agar bisa mengumpulkan semua hadiah penting? Gojun merasa tebakannya sempurna. Potongan puzzle-nya terasa lengkap. Gojun segera bergegas. Ia harus menemukan Gangrim. Sementara itu, di tempat Gangrim, ia melihat peta. Tingkat penemuan saat itu adalah 35%. Suara-suara itu kembali terdengar di kepala Gangrim. Mereka membahas kenapa Gangrim tidak berburu saja. Dia baru mengumpulkan 200 Spirit Pearl. Suara lain menimpali, Gangrim terus saja menatap peto, itu keahlian dewa itu, yang bisa merasuki Gangrim. Gangrim menyahut. Mereka bahkan tidak memberitahukan siapa yang membuang buah persik iblis itu. Suara itu mengelak. Mereka mengatakan tidak melihatnya juga. Tapi Gangrim tidak yakin. Setelah menyimpan peta, Gangrim mengedarkan pandangannya, membuat para dewa bertanya-tanya apa yang sedang dia cari. Para dewa itu terus berisik. Gangrim sudah fokus mencari dalam waktu lama. Sensenya ditingkatkan ke kelas 25, dan ia mencium aroma darah manusia. Gangrim mengaktifkan kekuatan Destiny Stealing dan mulai mencari mayat di wilayah yang ditentukan. Ia menemukan seseorang tertelungkup, berlumuran darah. Gangrim mendekat, tapi ia malah melayangkan pedang, mengarahkannya ke orang itu. Orang itu langsung bangun untuk menangkis serangan Gangrim. Bukan tanpa alasan Gangrim menyerang, karena dia tahu tidak ada mayat di wilayah itu. Manusia bertopeng itu mengayunkan pedangnya, tapi Gangrim sudah melompat ke atas pohon. Manusia bertopeng itu bersuara. Ia berkata seharusnya Gangrim memeriksa orang pingsan, bukan malah menyerangnya. Tapi Gangrim tidak peduli. Ujung topeng orang itu terbakar, dan ia memuji kecepatan tanggap Gangrim. Ia bertanya bagaimana Gangrim bisa tahu kalau dia adalah si pembunuh. Dia membuka topengnya. Gangrim mengenalinya. Orang itu adalah Nam Yojun, laki-laki yang sebelumnya berinisiatif menyelamatkan Gyeul. Yujon berada di kelas Tertiary Human Grade dengan atribut api dan divine title The Fear of the Living and Dead. Gangrim tidak tinggal diam, ia kembali menyerang tapi Yojun menahan serangannya hingga mereka berhadap-hadapan. Kekuatan yang dimiliki Yojun adalah Impulse to Murder dengan kelas Primary Demonic Grade di mana ia bisa menyerap stat dari orang yang ia bunuh dan karma akan terbentuk setelah ia menggunakannya. Gangrim bisa merasakan stat Yojun meningkat 2 kali lipat sejak terakhir ia lihat. Gangrim perlahan mundur karena Yojun terus menyerang. Gangrim bertanya, berapa banyak orang yang sudah dibunuhnya sampai bisa sekuat itu. Dengan bangga, Yojun mengatakan bahwa dari penampilannya saja sudah jelas. Ia membunuh banyak orang. Yojun tidak cukup memburu iblis saja. Ia juga senang memburu manusia. Ia merasa kekuatan yang diberikan Lord Nachal untuk membunuh akan sia-sia jika tidak digunakan. Gangrim terlihat marah. Hanya karena itu, Yojun membunuh banyak orang. Yojun mempertanyakan kenapa Gangrim marah. Jika Gangrim memiliki kekuatan yang hanya aktif saat membunuh, bukankah Gangrim akan melakukan hal yang sama? Yojoon perlahan menghilang sementara Gangrim bersiap. Yojoon bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Gangrim jelas kesal. Yojoon berbicara seolah-olah semua orang akan melakukan hal yang sama, tapi Yojun salah besar.